para saudara, materi kita pada malam hari ini membahas tafsir surah Fatir ayat yang kelima. Bunyinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, inna wa'dallahi, sesungguhnya janji Allah, bil ba'si, janji Allah nanti ada yang namanya hari manusia dibangkitkan, wa ghairihi, dan lainnya, itu hakun, benar. Janji Allah tuh bahwa setelah kehidupan di dunia nanti ada lagi yang namanya kehidupan di akhirat, dikenal dengan yaumul ba'si, manusia akan dibangkitkan kembali. Sempurna lagi tuh manusia yang sudah lama, yang mungkin ada yang udah 1000 tahun, 2000 tahun, yang mungkin juga itu jasanya udah hancur, ya sudah hancur, kemudian nanti Allah akan kembalikan secara sempurna, kemudian dikembalikan lagi rohnya. Nah, kemudian di situ disebut dengan yaumul ba'si, di mana manusia dibangkitkan lagi. Nah, itu janji Allah, benar. Jangan sampai kita lupa itu. Makanya diingetin, manusia, sesungguhnya janji Allah itu hakun, benar. Kehidupan di dunia ini sementara, Bapak Saudara. Kalau ada orang bahagia di dunia, bahagianya sebentar. Kalau ada orang susah di dunia, susahnya sebentar. Tapi kalau udah susah di akhirat, susah banget. Dan itu selama-lamanya. Kalau bahagia di akhirat, bahagia banget. Ya, dan itu ya tidak akan diambil lagi kebahagiaannya. Tuh, makanya kehidupan yang paling kita nantikan sebenarnya itu kehidupan nanti di akhirat, bukan di dunia. Di dunia mah orang kalau bahagia ya begitu-begitu aja bahagianya, sebentar doang. Kalau susah juga susahnya ya begitu-begitu aja, sebentar doang. Ya, tapi kalau orang yang udah susah di akhirat, udah susah banget. Itu ada yang ngajarin Bapak Saudara, di satu kitab dijelaskan, kalau ada orang bahagia hidup di dunia selama 70 tahun. 70 tahun bahagia banget dah. Kan jarang orang yang namanya hidup di dunia bahagia, juga kadang-kadang bahagia, kadang-kadang susah. Ya seperti itu. Ini sekarang kalau ada orang tuh bahagia 70 tahun udah seneng aja hidupnya, bahagia. Tiba-tiba dia meninggal dunia, di malam pertama dikubur dapat siksaan dari Allah. Siksaan dari Allah semalam doang tuh. Paginya ditanya, bagaimana kamu dulu hidup di dunia? Jawabannya apa? Susah banget. Susah di jawabannya. Jadi tuh bahagia di dunia selama 70 tahun habis dengan sendirinya, terlupakan dengan dikasih yaitu kesusahan cuma semalaman waktu dia baru masuk di alam kubur. Baru semalaman. Itu yang 70 tahun habis udah dilupakan. Atau sebaliknya, ada orang susah banget di dunia, 70 tahun susah. Ya jarang orang. Ya biasanya sesusah-susahnya pasti ada senengnya juga. Ini 70 tahun susah banget dah Bapak Saudara. Tiba-tiba pas banget dia meninggal dunia, di malam pertama di kuburan dapat nikmat dari Allah, bahagia dia, dikasih kebahagiaan. Paginya ditanya, bagaimana kamu hidup di dunia selama 70 tahun? Dibilang bahagia banget, seneng banget. Tuh, padahal susah, dilupa udah. Ya, lupa dengan kebahagiaan yang Allah baru kasih satu malam di alam kubur. Tuh, jadi yang namanya kehidupan dunia itu emang ya begitu-begitu aja. Ya mau bahagia juga bahagia sebentar.
Mau susah juga susah sebentar. Makanya jangan dibela-belain banget dunia sampai mengorbankan buat akhirat. Hati-hati. Ya, kebahagiaan di dunia itu sebentar. Ya, jangan sampai kita bela-belain ya sehingga kita melupakan tugas dan kewajiban kita hidup nanti di akhirat. Nah, makanya Allah bilang tuh, inna wa'adallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah bil ba'si, di hari dibangkitkan manusia, wa ghairihi dan lainnya itu benar. Jadi nanti bukan hanya yaumul ba'si aja, ada mizan, ada timbangan, ada sirat, ada hisab. Itu semuanya janji Allah tuh, dan itu hak, benar. Jangan sampai kita ya ragu, apalagi kagak percaya. Ya, itu diingetin sama Allah. Ya, makanya dipanggil semua manusia, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah kamu bisa diperdayakan oleh kehidupan dunia. Tuh, jangan sampai kita diperdayakan oleh kehidupan dunia. Banyak orang-orang yang terperdaya, tertipu dengan kehidupan dunia. Ya, kesenangan dunia bisa melupakan ya dia akhirnya berani ya murka Allah, ya itu lebih berat sebenarnya. Nah, makanya Allah ingetin tuh, jangan sampai ya kamu itu diperdayakan oleh kehidupan dunia. Anil imani, terkait tentang iman, bizalika dengan hal tersebut. Wala yaghurrannakum billahil gharuru. Tuh al gharuru jadi fa'il dari yaghurra. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sekali-kali kamu ya dapat diperdayakan oleh tipuan ya billahi, ya itu tentang Allah. Tuh, jadi jangan sampai ini kita diperdayakan oleh gharur, oleh tipu daya. Gharur nya dibaca fathah, dia sama dengan sobur, syakur. Nah, itu dengan dipathakan. Walaupun nanti ada lughah yang bacanya pakai domah, ya gurur, ya ada yang begitu. Tapi ini kurang masyhur. Jadi yang masyhurnya gha-nya dibaca fathah, gharur. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Tuh gharur itu tipuan. Siapa yang dimaksud dengan gharur? Di sini dijelaskan asyaitonu, setan. Ya, jadi artinya kita jangan ketipu sama setan. Tuh emang setan kerjaannya tukang nipu. Ya, nipu manusia, memperdayakan manusia supaya manusia itu lemah. Ya, sehingga dia tinggalkan tugas utamanya sebagai hamba Allah. Ya, yang kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya. Ini tugas utama manusia, tugas utama makhluk Allah, manusia maupun jin. Ya, itu disuruh ibadah. Nah, akhirnya ditipu sama siapa? Sama setan. Kadang-kadang ditipu sama kehidupan dunia. Ini kehidupan dunia sama setan nih, Bapak, Saudara, yang bisa memperdayakan manusia sehingga kadang-kadang dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa kepada Allah. Banyak manusia-manusia yang lupa ibadah, lupa melaksanakan tugas utamanya gara-gara ngurusin dunia. Tuh, yang diurusin dunia mulu. Kan banyak yang begitu. Ya, dunia. Ya, kita kalau ngurusin dunia kagak rapi-rapi, Bapak Saudara. Semakin kita kejar dunia, itu dunia semakin lari. Nah, sebegitu. Jadi artinya orang yang ngejar dunia bukan sampai dunia semakin jauh, semakin jauh.
Ya, jadi jangan sampai kita tertipu oleh kehidupan dunia. Nah, yang kedua, jangan sampai kita tertipu dengan setan. Ya, ingat tuh, setan itu ya musuh manusia. Nih makanya dijelaskan di ayat selanjutnya. Innasyaitona lakum aduun fattakhizuhu aduwa. Sesungguhnya setan bagi kamu musuh, maka jadikanlah setan itu tetap musuh. Jangan dijadikan teman setan. Emang ceritanya dari dulu setan iblis itu musuh dari sejak Nabi Adam. Ya, jadi Nabi Adam tuh waktu diciptakan oleh Allah di dalam sorga, itu iblis udah jadi musuhnya. Nah, makanya Allah ingetin, innasyaitona lakum aduun fattakhizuhu aduwa. Sesungguhnya setan bagi kamu itu adalah musuh, maka jadikanlah ya setan itu musuh terus selama-lamanya. Jangan dianggap teman. Ini kadang setan dianggap teman. Ya, nah ini bahaya. Ya, itu yang dikatakan fattakhizuhu aduwa. Bita'atillah. Kita taatnya sama Allah. Wala tuti'uhu, jangan kamu taat kepada setan. Setan jangan diikutin. Karena setan itu musuh. Emang umpannya bagus. Ya, orang pada seneng umpannya setan seperti itu. Tapi tetap kata Allah itu musuh kamu. Kapanpun, dimanapun setan itu terus jadikan musuh. Ya, jangan kamu taat kepada setan, tapi taatlah kepada Allah. Innama yad'u hizbahu. Sesungguhnya setan itu ngajak kepada pengikut-pengikutnya. Hizbahu itu artinya atba'ahu. Ya, pengikut-pengikutnya, kelompok-kelompoknya. Hizib itu kan artinya kelompok. Ya, biasanya manusia itu akan senang dengan kelompoknya. Ya, kelompoknya masing-masing, senang dia. Nah, ya, ini setan selalu mengajak kepada hizbah, kepada pengikut-pengikutnya, atba'ahu bil kufri, tentang kekufuran. Liyakunu min ashabis sa'iri, agar mereka nanti masuk dalam kelompok penghuni-penghuni api neraka. Tuh, jadi itu setan selalu ngajak, ayo siapa yang mau ngikut saya, siapa yang mau ngikut saya, untuk mengisi nanti apa? Ya, neraka. Sehingga nanti orang yang ngikutin setan ya itu menjadi penghuni-penghuni ya api neraka. Ashabus sa'ir itu artinya an-nar. Sa'ir itu nar. Jadi penghuni sa'ir ya penghuni neraka. Ya, min ashabis sa'ir ay an-naris syadidi, karena di sa'ir itu apinya sangat panas. Ya, sehingga disebut dengan sa'ir, api yang sangat panas. Siapa mereka? Pengikut-pengikutnya orang-orang ya atau makhluk-makhluk yang ngikut setan. Nah, itu tidak lain, alladzina kafaru lahum azabun syadidun. Mereka itu adalah orang-orang kafir. Lahum, mereka orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah, taat sama setan. Ya, mereka azabun syadidun, akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Walladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sementara orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal solih, maka mereka akan mendapatkan ampunan dan ganjaran yang sangat besar. Tuh, jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal solih, nah itu mereka akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar. Hadza, ini bayanun, penjelasan ya, atau hadza bayanum ma, ini merupakan penjelasan segala sesuatu limuwafiqis syaitani, terhadap orang-orang yang bercocokan dengan setan, wama, dan sesuatu limo kholapihi, orang-orang yang bertentangan dengan setan. Itu begitu. Yang ikut dengan setan penghuni neraka, yang
menyalahi dan tidak mau ikut sama setan, ya dilawan itu setan, ya itulah mereka yang akan mendapatkan ampunan Allah dan ganjaran pahala yang sangat besar. Jadi jalan itu memang ada dua Bapak Saudara, jalan hidup itu. Tinggal pilih, ada jalan menuju surga, ada jalan menuju neraka. Kalau ngikutin setan, ya itu jalannya min ashabis sa'ir. Ya, tapi kalau kita taat kepada Allah, tidak mau ikut pada bujukan rayuan setan, insya Allah orang ini yang akan mendapatkan ampunan dan ganjaran yang sangat besar. Tidak lain dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nazala, dan turun ayat fi Abi Jahlin, ya terkait ya tentang cerita Abu Jahal wa ghairihi, dan lain daripada Abu Jahal. Nah ini nih ayat terkait tentang Abu Jahal. Abu Jahal itu orang jahat, tapi pura-pura dibuatkan tuh perbuatannya tuh bagus gitu. Makanya orang sekarang kalau perbuatan jelek tapi anggapan orang tuh ya baik, nah itu seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu, ya Allah, emang tingkah lakunya jelek, tapi dia bisa mempengaruhi orang, disangkanya Abu Jahal itu baik-baik saja. Nah itu di dalam Al-Quran dijelaskan. Nih lihat Bapak Saudara ayatnya. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Tuh. Afaman zuyyina, apakah ya seseorang zuyyina lahu su'u amalihi, yang dihiaskan baginya jelek amalannya, bitamwihi, tetapi dia robah, ya paro'ahu hasanan, maka nampak secara zohir itu bagus. Padahal orang ini jahat, hatinya jahat, sama Islam ya jahat, sama orang Islam jahat, begitu. Tapi dia bisa merubah, ya zohirnya orang lihat bagus. Paro'ahu hasanan, wah dia orang baik, dia orang baik. Padahal sebenarnya dia itu su'u amali, ya amalnya jelek. Nah itu siapa? Abu Jahal, ya, dan lain-lainnya di kota Mekah. Makanya banyak tuh pengikut-pengikut Abu Jahal, karena mereka lihat Abu Jahal ya seperti orang ya baik saja, ya itu. Jadi secara zahir tampaknya seperti orang bagus, orang baik. Padahal dia termasuk su'u amali. Ya, nah itu jangan sampai itu begitu kita. Ya, menampakkan zahirnya bagus, tetapi sebenarnya ya itu tidak baik. Ya, ini yang disebut afaman zuyyina lahu su'u amalihi, ya bitamwihi fara'ahu hasana. Maka nampaknya bagus karena dia bisa tamwih, kayak bunglon gitu. Bunglon kan bagaimana ya situasi kondisi di situ, ya kalau di daunnya hijau, dia hijau nggak? Hijau. Kalau di daun yang warnanya udah kecoklat-coklatan tuh bunglon, jadi bagaimana? Coklat. Itu tamwih namanya, tamwih. Nah itu Abu Jahal tuh begitu tuh, ya bitamwih, sehingga paro'ahu hasana, sehingga orang melihatnya nampaknya dia itu hasan, bagus. Nah ini paro'ahu hasana, apa man zuina lahu su'amalihi paro'ahu hasana min mubtada'in, ya daripada mubtada, khobaruhu kaman hadahullah, yaitu orang yang dikasih petunjuk sama Allah. La, tidak, dalla alaihi, yang menunjukkan atas itu. Sebenarnya nggak bagus. La, dibilang la, ya Abu Jahal ya itu tidak termasuk yang bagus. Cuma karena dia seperti bunglon, ya sehingga dia bisa mempengaruhi orang lain. Ya ketika di lingkungan hijau dia hijau, ketika di lingkungan merah dia jadi merah, ketika di lingkungan kuning dia kuning. Nah begitu. Nah inilah sehingga orang lihatnya paro'ahu hasanah. Padahal jawabannya la, dia tidak. Ya karena orang ini tidak termasuk mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalla alaihi
yang ia tunjukkan kepadanya ini. Fa innallaha yudillu may yasha wa yahdi may yasha fala tazhab nafsuka alaihim. Ya, itu tuh. Ya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah yudillu may yasha, menyesatkan siapa Allah, may yasha'u, kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Wa yahdi, dan Allah pun akan memberikan petunjuk dan hidayah, man yasha'u, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Fala tazhab nafsuka alaihim, maka jangan kau biarkan diri kamu alaihim, ya, menurut mereka, ya, alal muzayyan lahum, yang udah dihiasi, ya, untuk ngikutin mereka. Nanti apa? Hasaratin, maka kalau kamu biarkan diri kamu mengikuti mereka, maka yang ada hasarat, kerugian. Tuh, makanya kita jangan sampai tertipu dengan manusia-manusia yang padahal dia jelek, dia buruk amalannya, tapi menampakkan seperti orang-orang baik. Kan banyak sekarang begitu, orang-orang yang ngaku baik-baik saja, padahal ya dia itu orang jahat, orang yang tidak baik. Nah, kalau kita masuk dalam kelompok-kelompok tersebut, berarti kita masuk dalam kategori hasarat, orang-orang yang rugi. Bilgetimamika, ya, dengan, ya, tertipunya kamu, alla yu'minu, akhirnya mereka tidak beriman. Innallaha alimun bima yasnaun, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui bima yasnaun, dengan apa yang mereka, ya, perbuat. Fayujazihim alaihi, maka Allah akan membalas mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Tuh, ingat tuh, ya, jadi Allah itu mengetahui apa yang mereka kerjakan. Allah itu tahu apa yang manusia kerjakan. Nanti Allah akan membalasnya itu sesuai apa yang mereka kerjakan. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Kalau memang mereka melakukan kebaikan, ya dibalas kebaikan sama Allah. Tapi kalau mereka melakukan kejahatan, keburukan, ya balasannya juga begitu, kejahatan dan keburukan. Jadi semuanya, ya, itu akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Wallahu allazi arsala riyaha, dan Allah adalah zat yang telah, ya, arsala itu artinya yang telah menggerakkan, ar-riyah, angin. Tuh, Allah yang menggerakkan angin tuh, sehingga enak udara kalau anginnya tertiup, ya, jadi enak. Coba kalau nggak ada tiupan angin, masya Allah, nggak enak kita. Ya, itu Allah tuh kekuasaannya yang telah menggerakkan riyah, angin. Ya, wa fi qira'atir rih, di dalam qiraat yang lain bacanya ar-rih. Wallahu allazi arsalar riha, boleh begitu. Wallahu allazi arsalar riyaha, boleh juga. Ya, jadi satu logo bacanya riyah, satu logo lagi bacanya rih, artinya sama, ya, angin. Patusiru sahaban, maka angin itu akan menggerakkan awan. Tuh, akhirnya nanti awan tuh jalan. Itu yang menggerakkan siapa? Angin. Dan awan itu membawa apa? Cikal bakal untuk hujan. Nah, seperti itu. Kan kalau kita lihat ilmu tentang terjadinya hujan begitu. Ya, dari panas, ya, itu menyinari air laut. Nah, kemudian nanti, ya, menjadi awan. Awan itu nanti akan digerakkan oleh angin sehingga bisa berjalan tuh, ya, yang isinya itu udah mengandung air. Nah, sehingga nanti terjadilah hujan. Nah, hujan itu nikmat atau satu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Patusiru sahabat, maka awan itu tuh Bapak Saudara menggerakkan, ya, maka angin itu
yang menggerakkan, sahabat yaitu awan-awan. Ini bentuknya patusiru al-mudhari'u, bentuk fi'il mudhari. Tusiru pakai fi'il mudhari. Li hikayatil halil madiyati, untuk menghikayatkan hal yang sudah lalu. Jadi sebenarnya ini udah berlalu, cuma sedang diceritakan. Makanya digunakan fi'ilnya fi'il mudhari. Kan kalau fi'il mudhari itu maknanya hal. Ada maknanya lagi istiqbal. Nah begitu. Jadi ada dua makna fi'il mudhari. Hal saat ini sedang berlangsung. Istiqbal yang belum akan datang. Beda dengan madi. Kalau madi itu masanya udah. Ya, madi itu udah ya, lewat. Itu namanya madi. Ya, kalau mudhari bisa saat ini, bisa yang akan datang. Nah ini li hikayatil hal al-madiyati ay taza'ajuhu. Ya, artinya yang menggerakkan. Jadi angin yang menggerakkan awan. Makanya awan itu bisa bergerak. Pasuknahu, maka kami akan siram tuh. Ya, dari awan itu yang mengandung air hujan, akhirnya kami siram. Kemana? Ke bumi-bumi yang mungkin tandus. Akhirnya sekarang jadi subur. Yang tadinya kering sekarang jadi basah. Yang tadinya enggak subur setelah disiram dengan hujan menjadi subur. Itulah satu nikmat yang besar yang Allah berikan. Makanya kesimpulannya al-matar itu rahmah. Ya, hujan itu merupakan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau di Saudi Arabia Pak, sampai udah lama nggak hujan gitu, ya panas. Sekarang di Arab hujan misalnya tuh, di Mekah, di Madinah atau di kawasan-kawasan sana, itu mereka pada keluar. Ya, saya sering perhatiin tuh, kalau lagi kemana-mana gitu, pas hujan itu mereka yang lagi di mobil pada turun, pada keluar. Ya, pada mandi hujan, kayak anak kecil jadinya. Ya, orang-orang tua itu, ya pakai gamis, pakai apa? Kalau hujan tuh dikeluar dari mobil, ya didemen gitu, didemen. Nah kalau kita malah masuk ke mobil, ya hujan, karena di Indonesia udah biasa hujan, ya seperti itu. Ya, jadi beda, emang beda sekali. Coba memang kalau normalnya di Arab Saudi, Mekah, Madinah dan sekitarnya itu memang setahun dia bisa dihitung. Saat-saat ini aja yang udah mulai banyak hujan. Ya, saya kemana waktu umrah tuh beberapa kali ngalamin hujan. Ya, begitu malam Kamis, kebetulan di Masjidil Haram hujan. Malam Jumat hujan lagi. Waktu ke Madinah dapat hujan lagi. Waktu ke Taif hujan lagi. Lah banyak banget hujan kayak di Indonesia. Nah, seperti itu. Ya, jadi emang lagi banyak hujan di Mekah ternyata saat ini. Ya, kalau dulu kan kita pergi haji aja 40 hari, itu kadang-kadang nemuin hujan sekali doang. Itu pun biasanya salat istisqa pada saat-saat inti haji. Nah, begitu. Biasanya tuh habis selesai melontar, habis selesai wukuf. Kadang-kadang begitu tuh, hujan dah. Ya, sebentar sekali dah tuh. Nah, seperti itu. Nah, beda di kita. Kalau kita memang Indonesia yang namanya hujan, masya Allah, ya cukup banyak. Ya, ini yang dikatakan al-matar rahmah. Jadi hujan itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pasuknahu, kami siram tuh kata Allah. Nafihi iltifatun alil ghibah. Jadi tadi lagi bicara pakai domir ghaib, tiba-tiba sekarang pakai domir mutakallim. Itu namanya kalau dalam ilmu balaghah iltifat namanya. Iltifat. Ini lagi bicara Allah sedang menceritakan pakai domir ghaib. Tiba-tiba berubah menjadi domir nahnu. Ya, mutakallim al ghair istilahnya, atau muazzim nafsah. Pasuknahu tuh domir nahnu. Nah itu namanya iltifat. Ya Bapak Saudara, ini kalau kita belajar ilmu balaghah nanti ada kenal iltifat. Ya, seperti itu. Jadi iltifatun anil ghibah. Ya, jadi dari ghaib, ya dari domir ghaib, ghaibah kemudian berubah menjadi domir mutakallim al ghair. Pasuknahu namanya iltifat. Kami siram tuh kata Allah Subhanahu wa taala dengan saya turunkan hujan. Kemana?
ila baladim mayyitin, kepada ya kampung-kampung yang mati. Kampung mati maksudnya tanahnya yang tandus. Nah itu namanya balad mayyit namanya. Ya kampung-kampung yang panas, yang tandus, ya sehingga sulit untuk tumbuh tanaman. Disiram dah sama Allah dengan air hujannya. Ya bitasdidi wa tahqiq mayyit, mayyit boleh. Ila baladim mayyitin, ila baladin maitin. Jadi bitasdid wa tahqiq. Nah, artinya apa tuh tanah yang mati? Ya la nabata biha. Di tanah itu, di kampung itu nggak ada tumbuhan, itu namanya balad mayit. Fa ahyaina bihi, maka kami hidupkan. Tuh Allah hidupkan bihi dengan sebab disiram air hujan. Al ardo, buminya, minal baladi, dari ya kampung-kampung yang mati tadi. Ba'da mautia, setelah matinya itu kampung. Ya bisuha, dibasain. Ay anbatna bihi zar'ah wal kala'ah. Tuh, maksudnya kami tumbuhkan di tempat tersebut dengan apa? Azara, tanaman, wal kala, rumput-rumput. Nah akhirnya tumbuh dah tuh dengan turunnya hujan. Masya Allah, rumput tuh tumbuh, ya tanaman tumbuh, ya subur. Makanya buminya jadi hidup, yang tadinya buminya mati. Kadzalikan nusyuru, demikian begitulah manusia nanti akan dikembalikan begitu. Nih rumput-rumput kan udah lama nggak hujan-hujan, kan pada merah tuh Pak, mati. Ntar aja disiram air, hijau aja lagi. Nah manusia juga begitu, mati, hancur badannya. Ya kadang-kadang sudah tidak ada lagi dagingnya, ya udah hancur tulang belulangnya. Ya nah kemudian nanti akan disiram ya dengan air kehidupan. Ya itu istilahnya begitu. Allah akan siram tuh makhluk-makhluknya yang sudah mati lama ribuan tahun dengan air kehidupan. Akhirnya kembali hidup semuanya sempurna. Lalu Allah ambil rohnya, dikembalikan satu-satu, dan itu tidak akan tertukar. Ruh manusia yang udah begitu banyaknya yang disimpan di atas langit, kalau ruhnya orang baik ya diilin, kalau ruhnya orang-orang yang tidak baik disijin. Itu nanti semua ruhnya akan dikembalikan ke jasad manusia itu sempurna, tidak ada yang tertukar sama sekali. Masya Allah, itu kan namanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Ibrahim dulu pernah, bukan ragu, dia pengen membuktikan, ya Allah, bagaimana tuh manusia nanti, kok ruhnya akan dikembalikan lagi, ketukar enggak? Ya kata Allah, coba kau pergi ke kawasan pegunungan, kamu bawa jenis-jenis ya burung. Jenis-jenis burung tuh ada angsa, ada bebek, ada ayam, ada entog, ada apa lagi tuh jenis-jenis burung semuanya. Burung aja banyak, burung dara, burung prit, burung ini, macam cacak semuanya. Ya, dicacak itu binatang-binatang tersebut, lemparkan satu, ada yang di sana, ada yang di sana, ada yang di sana. Ya, nanti kamu panggil lagi semuanya. Ya, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan izin Allah, dia akan kembali lagi. Kembali masing-masing. Sayap yang ini kagak ketukar dengan sayap yang lainnya. Ya. Jadi sayap burung prit nggak akan tertukar dengan sayap burung dara. Nah begitu. Itu kaki ayam tidak akan tertukar dengan kaki soang, kaki entong. Nah begitu Bapak Saudara. Itu Allah Maha Kuasa seperti itu. Nabi Ibrahim liatin aja tuh, Masya Allah, benar-benar jadi lagi tuh. Yang udah dicacak-cacak semuanya. Ya, yang kakinya mungkin dicacak berapa, sayapnya udah dicacak berapa, bulu-bulunya udah hancur, tapi kembali lagi seperti semula. Nah begitulah manusia nanti akan dikembalikan sempurna ya ke dalam ya tubuhnya, dimasukkan ruh-ruh tadi, dan tidak akan tertukar ruhnya ya sesuai dengan ya waktu dia hidup di dunia. Ini yang dikatakan kadzalikan nusyur, itu begitu.
Demikianlah an-nusyur ya apa al-ba'su wal ihya, manusia dibangkitkan, dan ihya artinya ihya itu dihidupkan kembali setelah manusia itu mati. Cukup saya kira ya, mengingat waktu, nanti baru man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'ah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara.